Apa sih bro? Cuma lantai aja loh. Repot banget sampai nyuruh aku ke sini. Iya, tapi kamu cuma ngurusin masalah lantai ya. Sampai harus suruh aku ke Siri untuk tanya-tanya. Well, lantai mah sama aja kan? Buat apa coba? Ah, yaudah. Ntar aku coba cari orangnya Siri. Aku cari narasumbernya Siri buat tanya-tanya lebih jauh tentang lantai. Yaudahlah, sekalian aku kontenin. Udah terlanjur di Siri juga. Yaudah, nanti aku terlanjur kontenin aja sekalian. Oke? Ntar aku kabarin lagi. Ribet banget. Hey Sobat Siri, karena kebetulan saya lagi ada di kawasan Siri dan teman saya meminta bantuan saya untuk mencari tahu tentang standar dari lantainya Siri atau mencari tahu semua serba-serbi tentang lantai. Jadi buat video kali ini kita akan membahas serba-serbi soal lantai. Ini adalah faktor atau variabel yang sering dianggap sepele oleh orang-orang di luar sana, tetapi katanya penting banget. Mau tahu? Tetap ikutin video ini. Yuk! Nah, Sobat Siri, seperti biasa, kalau mau ngomongin masalah yang penting-penting kayak begini, ya kan? Apalagi kita mau ngomongin tentang teknik atau teknis dari lantai gudang, kita butuh seseorang yang terpercaya. Kayaknya sudah ada nih, ya kan? Narasumber kita yang bisa kita ganggu. Let's go. Bapak, selamat siang. Selamat Pak siang. Samuji lagi, selamat siang, Bapak. Mohon maaf ganggu lagi. Siap. Lagi harus saya ganggu. Siap. Karena di video kali ini, Pak, kita mau ngobrol sesuatu yang biasanya dianggap sepele sama orang-orang, Betul. tetapi sepertinya juga penting banget, gitu kan ya. Kita mau ngobrolin tentang lantai gudang. Seberapa penting lantai gudang untuk menjadi sebuah perhatian pada saat proses pembangunan? Ya, jadi Sobat Siri dan pemirsa, untuk lantai gudang sendiri itu komponen yang paling sangat penting. Jadi makanya untuk lantai gudang ini biasanya kami kerjakan itu biasanya di akhir pekerjaan, menjelang akhir pekerjaan, supaya nantinya si lantai gudang ini benar-benar bagus dan terawat seperti itu. Oke, jadi ini adalah termasuk alur yang paling terakhir, Pak ya? Betul. Termasuk alur yang paling terakhir. Nah, ini yang harus saya tanyakan adalah kalau standar lantai yang kuat atau lantai ideal sebuah gudang itu syaratnya apa aja sih, Pak? Jadi untuk lantai gudang itu minimal secara pembebanan itu kuat. Jadi untuk di area kawasan industri dan pergudangan ini biasanya untuk dipakai untuk loading unloading, untuk masukkan barang. Kemudian kontainer juga bisa masuk itu dengan mudah, tidak tidak mengganggu. Jadi secara visual ya harus kondisi rata, kemudian kuat secara pembebanan seperti itu. Oke, karena kalau kita ngomongin masalah gudang itu tentu saja kan kita ngobrol tentang kendaraan-kendaraan yang besar dan bebannya juga berat gitu ya, Pak ya. Jadi kekuatan lantai ini juga harus diperhatikan. Oke, kalau tadi kita ngomong masalah tanah atau lantai yang rata begitu kan ya. Tapi kan serata-ratanya lantai itu tetap harus ada kayak sistem drainase, betul ya, Pak? Betul. Supaya nggak banjir atau supaya tidak ada air yang tergenang di dalam gudang. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Kalau untuk masalah sistem drainasenya? Jadi untuk kerataan lantai gudang kita ini pada saat pengecoran kita memakai sistem relat. Jadi untuk kerataannya tidak seperti super flat yang harus sekian mili, tapi meminimalkan kerataan. Juga di drainasenya di tempat kami itu di area belakang itu kita buatkan bak kontrol 2 titik. Jadi 2 titik itu fungsinya kalau ada cleaning pembersihan itu ngalir aliran air pembersihan mengarah ke sana. Oke, di pojok kanan dan pojok kiri. kanan kiri. Oh, oke. Itu sudah ada titik kemiringannya sendiri ya, Pak ya. Betul. Sehingga tidak meminimalisir adanya genangan air atau mungkin banjir yang ada di dalam area gudang. Betul. Nah, oke. Titik kemiringan atau sistem kemiringan drainase sudah dijelaskan, perbedaan-perbedaan tadi juga sudah dijelaskan. Sekarang saatnya kita tanya untuk masalah maintenance atau gimana sih, Pak, perawatan lantai ini. Ini kan kita harus sepakat ya bahwa lantai atau perlantaian gudang ini tidak bisa dipandang sebelah mata atau tidak bisa disepelekan. Tetapi juga harus ada maintenance-nya.
Betul. gitu kan. Nah, kalau maintenance-nya sendiri untuk lantai gimana, Pak? Jadi untuk maintenance perawatan itu lantai gudang kami itu sejak proses pengecuran. Jadi setelah sehari pengecuran kita lakukan perendaman atau curing namanya. Jadi itu kita rendam air supaya meminimalisir retak atau retak rambut ya. Jadi retak bukan struktural tapi retak rambut, secara visual akan ada retakan kecil-kecil. Nah itu sudah kita maintenance sejak proses pengecuran. Kemudian setelah after 5 hari itu kita potong lantai kita ini seperti yang jadi kita tunjukkan di sini. Ada garis ini namanya crack control. Jadi meminimalisir juga retak. Jadi ada crack control, ada curing perendaman air. Jadi itu sudah ada uji coba lah. Betul. Istilahnya ya. Sudah ada uji cobanya juga. Well, kalau kita ngomongin masalah lantai juga identik dengan licin. Betul ya Pak Samuji ya. Jadi lantai yang bagus atau lantai yang ideal itu adalah lantai yang tidak licin, tetapi juga bukan yang kasar yang sehingga bisa membuat kerusakan di ban kendaraan atau mungkin di bagian alas kaki begitu. Nah, itu gimana Pak kalau masalah kelicinan? Untuk standar kami untuk lantai gudang ini itu kita menggunakan finish trowel. Jadi permukaannya ini anti slip Pak. Jadi kalau kita mau istilahnya tahan slip. Jadi tidak akan terpleset karena finish trowel tadi. Jadi beda dengan posisi yang seperti epoksi yang jenis tertentu itu kadang-kadang ada yang tidak anti slip. Nah, kalau untuk standar kami di sini itu anti slip. Meskipun ini kena air gitu, tetap anti slip ya Pak ya. Jadi untuk operasional forklift, untuk operasional sesuatu untuk loading di dalam itu tidak mengganggu. Mantap sekali. Mudah-mudahan sudah terjelaskan dengan sangat details oleh Pak Samuji ya. Jadi memang kalau misalnya kita bisa ambil kesimpulan, lantai itu bukan hanya pergudangan, mungkin lantai rumah juga. Itu adalah sesuatu yang biasanya dianggap sepele, tetapi ternyata punya faktor penting di dalamnya. Yang nggak boleh licin, yang harus tetap di maintenance, begitu kan ya. Harus rata, tetapi tetap ada kemiringannya untuk drainase, supaya tidak ada genangan air yang ada di dalam kawasan tersebut. Well, Pak Samuji, terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi sudah kita ganggu dan juga sudah turut menjelaskan bersama dengan Sobat Siri semuanya di sini. Sobat Siri, mudah-mudahan video ini juga memberikan titik cerah untuk Anda semuanya. Kalau suka, please kasih like, boleh di-subscribe, boleh di-share ke teman-teman semuanya. Boleh komen aja, kepingin konten apa lagi, apa yang mau dibahas lagi, boleh komen-komen aja di kolom komentar. Akhirnya, tetap akan kita tutup dengan satu pertanyaan penting untuk Anda semuanya. Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?